Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi buat para hadirin yang sudah berkenan hadir dalam acara pagi hari ini. Semoga semua dalam keadaan sehat dan tentunya bahagia. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim ajma'in. Amma ba'du. Marilah kita senantiasa mengucap syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat hadir dan berkumpul di sini. Pada kesempatan kali ini pun saya, Dinda Kirani Saputri, akan menyampaikan pidato dengan tema Gender Equality for Women. Dalam kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat, kita telah sepakat bahwa Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia. Sila pertama dari Pancasila adalah ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam menjalankan sila pertama ini, kita harus saling menghormati kebebasan, menjalankan ibadat sesuai agama masing-masing. Saling menghormati bukan hanya antar pemeluk agama. Saling menghormati hak ini juga harus diberikan kepada wanita dan laki-laki. Masih banyak laki-laki memandang bahwa kedudukan wanita itu lebih rendah, padahal dari pelajaran agama Islam yang saya dapat, ialah yang membedakan umat itu bukan dari jenis kelamin, melainkan dari ketakwaan setiap manusia yang diciptakan oleh Tuhan. Agar wanita dapat menjalankan fungsi dan peranannya yang optimal di sebuah keluarga, di dunia kerja maupun di masyarakat, maka peningkatan kualitas SDM manusia, SDM wanita yang saya maksud, harus dimulai sejak awal kelahirannya dengan cara dilakukannya pembinaan hubungan orang tua dan anak sejak dalam kandungan, dan meningkatkan kualitas kesehatan sejak dini antara ibu dan anak. Saya ingin setiap orang tua yang memiliki anak, khususnya perempuan, memberitahu anaknya bahwa wanita itu bisa melakukan hal apapun. Pendidikan mental anak seorang perempuan dari lahir sangat perlu, bahwa wanita tidak hanya mengerjakan pekerjaan rumah saja, melainkan perempuan bisa melakukan lebih sesuai dengan mimpi yang mereka impikan. Di zaman yang sudah maju seperti sekarang ini, kita dituntut untuk serba bisa, untuk menghadapi setiap laju percepatan teknologi. Dan percepatan teknologi itu juga mempengaruhi perkembangan ekonomi maupun politik. Para hadirin yang saya hormati, khususnya hadirin wanita yang sudah hadir dalam acara pagi ini, ingat, wanita itu bisa menjadi pemimpin jika memang mereka memimpikan hal tersebut. Contoh dari pemimpin perempuan yang ada di dunia adalah presiden pertama perempuan di dunia, tepatnya di Islandia, yaitu Vigdis Finnbogadottir, menjadi seorang presiden melalui pemilihan umum pada tahun 1980. Ada idiom terkenal yang pernah saya dengar bahwa di balik laki-laki yang sukses terdapat wanita yang hebat. Hal ini menggambarkan sosok wanita yang dengan keteguhan dan kesabarannya mau mendampingi laki-lakinya. Hal inilah yang pada akhirnya mampu mendorong pria mencapai sebuah kesuksesan. Contoh yang bisa saya ambil dari pernyataan tersebut ialah istri Bapak Presiden pertama kita, Insinyur Soekarno, yang bernama Ibu Fatmawati. Tanpa dukungan Ibu Fatmawati, mungkin Bung Karno tak mampu memimpin revolusi kemerdekaan Indonesia. Ibu Fatmawati bukan wanita biasa. Beliau terkenal kuat dan kokoh. Beliau sangat menyejukkan bagi sang pemimpin revolusi. Ketika Bung Karno dilanda kesulitan dan berulang kali dipenjara, Ibu Fatmawati senantiasa setia, menunggu dan mendukungnya. Lalu katakan kisah cinta nasionalisme mana yang lebih mesra dari mereka berdua? Sang istri yang menjahitkan bendera merah putih dan sang suami yang memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Di era modern sekarang, wanita harus mulai berani menyuarakan dan bebas menentukan pilihan-pilihan sebagai hak mereka, yang hakikatnya sama dengan laki-laki pada umumnya. Sosok wanita yang berprestasi dan bisa menyeimbangkan antara keluarga dan karir menjadi sangat langka ditemukan. Wanita seringkali takut untuk berkarir karena tuntutan perannya sebagai ibu rumah tangga. Kenapa kita sebagai wanita tidak bisa melakukan hal itu bersama-sama? Wanita seakan ada di pihak di mana hanya diberi satu pilihan, padahal wanita bisa melakukan lebih dari hal tersebut. Di dunia yang sudah maju dan berkembang ini, wanita yang banyak menikah sudah banyak, dan ada yang mulai bekerja demi memenuhi kebutuhan atau keinginan yang mungkin kurang didapatkan dari hasil kerja suami untuk memenuhi kebutuhan. Tapi, di dalam pekerjaan pun, wanita itu sering loh mendapat
perlakuan yang berbeda dari laki-laki. Di sini terdapat kesenjangan gender di antara jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan. Praktik penerimaan dan promosi karyawan masih terlihat bersifat diskriminatif. Dengan atas nama dasar gender, membuat wanita itu terkonsentrasi di sejumlah sektor perekonomian, umumnya pada pekerjaan-pekerjaan berstatus lebih rendah daripada laki-laki. Asumsi masyarakat yang menyatakan bahwa pekerjaan wanita hanya sekedar tambahan peran dan tambahan penghasilan keluarga juga menjadi salah satu sebab rendahnya tingkat partisipasi tenaga kerja wanita. Hadirin sekalian, apa makna keterbatasan bagi wanita? Apa yang membuat seseorang wanita bisa menjadi begitu kokoh? Apa yang merubah sesuatu yang tampak mustahil menjadi mungkin bagi seseorang wanita? Seperti Ibu kita Kartini, yang berjuang demi emansipasi wanita, demi wanita Indonesia ini juga bisa belajar hal yang sama, membela hak-hak wanita yang mengalami diskriminasi dalam hal apapun. Kini, Indonesia, saatnya wanita-wanita Indonesia itu bangkit. Dulu Bung Karno pernah bertanya tentang masih adakah wanita Indonesia yang melahirkan kembali Umar Said Cokro Aminoto, sosok pemimpin besar Serikat Islam yang mempunyai ribuan pengikut setianya. Pertanyaan Bung Karno itu tentu beralasan. Sosok serupa seperti Cokro Aminoto adalah harapan untuk kebangkitan Indonesia. Optimisme seperti itu harus ada. Dan semoga pertanyaan yang sama itu terselip juga di benak semua calon ibu di Indonesia yang tercinta ini. Saya yakin kita para perempuan, kita para wanita bisa menjunjung tinggi hak-hak perempuan, menjaga martabat dan harga diri sebagai seorang perempuan, dan tentunya yang tetap teguh berjuang dan pantang menyerah saat menemui kesulitan. Yang tak patah meski diterjang kesedihan-kesedihan, dan yang rela berkorban untuk agamanya, keluarganya, maupun bangsanya. Wahai para wanita Indonesia, semoga kita bisa melahirkan kembali pejuang-pejuang seperti Cokro Aminoto. Kita harus bisa mendidik dan membesarkan pahlawan-pahlawan Indonesia di masa depan. Anak yang kuat lahir dari ibu yang hebat. Bangsa yang besar ibarat tanah liat yang siap dibentuk. Tiap wanita harus meyakini bahwa merekalah tangan-tangan yang akan membentuknya. If you educate a man, you just educate a man. If you educate a woman, you educate a generation. Sekian pidato yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Semoga apa yang telah saya sampaikan bermanfaat bagi saya dan para wanita yang hadir di acara ini sebagai wanita Indonesia. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada seluruh hadirin sekalian yang telah hadir dalam acara pagi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.